Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 12 SMK Negeri 3 Pandeglang tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam kegiatan pembekalan praktek kerja industri yang akan dilaksanakan oleh peserta didik kelas 12. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya kerja industri. Bagaimana keadaan kalian semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan terhindar dari wabah yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Oleh karena itu, tetap patuhi protokol kesehatan berupa 5M. Jadi senantiasa kalian selalu mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Jadi dengan hal tersebut mudah-mudahan kita semua selalu terbebas dari wabah pandemi COVID-19. Dan perlu Bapak ingatkan bahwa untuk melaksanakan prakling, salah satu syaratnya adalah kalian harus sudah divaksinasi. Makanya yang belum segera melakukan vaksinasi yang ada di sekitar lingkungan kalian, baik itu di puskesmas ataupun di tempat-tempat lain yang menyelenggarakan program vaksinasi. Baik, budaya kerja industri. Budaya itu adalah suatu kebiasaan ataupun juga kesepakatan bersama yang terbentuk secara kolegial secara kolektif di antara sebuah kelompok atau masyarakat tertentu. Jadi akibat dari kebiasaan menjadi sebuah budaya. Nah, begitupun di dalam industri. Jadi budaya itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kerja sehingga dijadikan satu kesepakatan bersama menjadi sebuah budaya kerja. Oke. Nah, apa sih tujuan budaya kerja ini? Jadi penyampaian materi budaya kerja ini pada kegiatan pembekalan prakerja ini memiliki tujuan agar kalian itu memiliki gambaran tentang budaya industri secara umum. Nah, kalau kalian sudah memiliki gambarannya, maka kalian mampu beradaptasi dan mengimplementasikan, artinya mampu melaksanakan dan juga mengikuti budaya yang ada di suatu perusahaan, sehingga nantinya ke depan pekerjaan yang akan kalian lakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh tempat kerja kalian. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita mengunjungi suatu tempat, maka kita harus mengetahui budaya yang berlaku di tempat tersebut. Artinya bahwa kita perlu mempelajari budaya setempat, kearifan lokal, ataupun norma-norma yang berlaku di dalam sebuah daerah ataupun sebuah tempat, supaya kita bisa diterima dengan baik di tempat tersebut. Nah, begitupun di dalam kerja, apalagi sebuah perusahaan pasti sudah memiliki aturan, norma, ataupun juga standar operasional kerja masing-masing, di mana tujuannya adalah untuk mengatur supaya kinerja dan produktivitas perusahaan berjalan dengan baik. Nah, secara umum budaya kerja industri itu diartikan sebagai falsafah yang didasari pada pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok yang tercermin dalam sikap, kemudian menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai pola kerja. Nah, jadi awalnya itu adalah dari sikap kerja masing-masing individu,
kemudian dari sikap itu menjadi perilaku, kemudian dari perilaku menjadi cita-cita dan menjadi sebuah pola ya. Nah, secara grafis mungkin digambarkan seperti ini ya. Jadi dari karakter kerja masing-masing individu ya. Nah, setiap individu memiliki karakter kerja. Karakter kerja ini menjadi kebiasaan kerja ya. Dari kebiasaan kerja ini apabila secara kolektif, artinya secara bersama-sama, menjadi budaya kerja. Nah, tentunya karakter kerja yang diharapkan ini adalah karakter kerja yang baik, yang mendukung produktivitas dari perusahaan ya, atau masyarakat, sehingga menjadi pada akhirnya produktivitas kerja perusahaan menjadi meningkat. Nah, seperti itu ya. Jadi awalnya dari karakter kerja. Oke, contoh-contoh karakter kerja yang tidak baik diantaranya adalah, nah ini, terlambat masuk kerja. Nah, ini salah satu karakter kerja yang tidak baik. Pasti, jangankan di perusahaan, ketika kalian sekolah pun, terlambat masuk sekolah, itu suatu karakter yang tidak baik ya. Nah, jangan sampai ketika kalian melaksanakan prakerin sering terlambat masuk kerja, entah itu karena bergadang, entah itu karena sering main game dan sebagainya, sehingga menyebabkan tidur kalian tidak terganggu dan kalian kesiangan untuk mengerjakan tugas yang harus kalian lakukan selama prakerin, sehingga ini menjadi presiden yang buruk bagi kalian, terutama nanti kepada nama baik sekolah. Karena itu ingat bahwa kalian tidak membawa nama kalian sendiri, tapi membawa nama baik sekolah ya. Apabila nama baik sekolah sudah tercoreng di perusahaan tersebut, maka besar kemungkinan sekolah kita juga akan tercoreng, dan akhirnya perusahaan tersebut akan meninjau kembali ya kerjasama yang sudah dilakukan, khususnya dalam penerimaan prakerin ini ya. Oke. Yang kedua, karakter kerja yang tidak baik adalah memiliki attitude yang jelek. Nah, ini dari berbagai perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita, rata-rata menitipkan tentang attitude atau sikap ya, sikap, perilaku dan sebagainya dari peserta prakerin ini atau peserta didik itu sendiri ya. Makanya ini jadi suatu ukuran ya. Kalau pengetahuan, kecakapan dan sebagainya itu bisa jadi nomor 2 ya, tapi attitude atau sikap dan perilaku yang bagus itu bisa menjadi landasan utama dalam penilaian kinerja pegawai ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, sikap kita, perilaku kita selama kita mengikuti prakerin di perusahaan ya. Yang ketiga, biasanya yang tidak baik itu tidak mau bekerja sama. Tidak mau bekerja sama di sini artinya tidak mau bertanya jika tidak mengerti, tidak mau berkolaborasi dengan orang lain ya, bahkan dengan teman sendiri gitu, sehingga menyebabkan tim tersebut bekerjanya sendiri-sendiri ya, padahal itu tidak diharapkan, karena di dalam perusahaan ataupun di dalam lembaga ataupun tempat kerja itu dibutuhkan teamwork yang kuat ya, kerjasama yang bagus ya di antara semua personil yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian tidak mau menjaga K3, kebersihan ya, kemudian kerapihan, keindahan gitu. Contohnya yang paling kecil adalah mengembalikan alat yang digunakan pada tempatnya. Nah, ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Kita harus mengembalikan sesuatu kembali pada tempatnya setelah digunakan. Kemudian setelah itu senantiasa menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan tempat kerja kita ya, itu. Kemudian yang keempat, yang kelima itu tidak mau belajar dan mudah putus asa, artinya menyerah ya. Menyerah ketika ada sesuatu masalah ya, menyerah
tidak ada keinginan untuk belajar dan memecahkan masalah tersebut. Ya, jadi tolong kepada siswa-siswi semuanya ketika melaksanakan prakerin, kalau ada yang tidak paham, kalau ada masalah, segera konsultasikan, ya, segera bertanya kepada teman-teman ataupun rekan-rekan lain yang di perusahaan itu yang dianggap mampu memecahkan masalah ini. Ya, jangan malu, silakan bertanya. Nah, itulah dari berbagai pengalaman yang selama ini kita gali dari para siswa-siswi yang sudah melaksanakan prakerin, ya. Nah, karakter-karakter ini yang biasanya muncul, ya, sehingga menjadi keluhan dari perusahaan tempat prakerin itu sendiri, ya. Nah, sementara itu karakter yang dibutuhkan di dunia industri itu ada banyak, ya. Nah, nih ada etika kerja, ada dipercaya, disiplin, jujur, komitmen, respect, humble, gigih, kolaboratif, dan toleransi. Nah, etika kerja artinya bahwa kalian ketika bekerja harus memiliki etika kerja yang bagus. Ketika misalkan ada sesuatu keperluan, izin kepada pimpinan ataupun atasan kalian, ya, di tempat kerja gitu. Jadi jangan selonong boy seperti itu, ya, apapun. Kemudian dipercaya artinya bahwa kita memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, sehingga ketika kita diberikan amanah, ya, ketika diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, kita dapat dipercaya, ya, oleh berbagai pihak, khususnya oleh atasan kalian. Kita mampu, ya, mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Disiplin, apalagi, ya, kita senantiasa berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan tepat waktu, datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, ya, kemudian pulang juga tepat waktu, ya. Yo, siapa yang suka datang terlambat ke sekolah ataupun sering bolos? Nah, nanti ketika di perusahaan jangan sampai itu dilakukan, ya. Dunia kerja itu kejam dalam arti barang siapa yang mampu menjalankan disiplin dengan baik, dia akan bertahan. Dan barang siapa yang tidak disiplin, jangan harap, ya, kalian masih akan tetap bekerja di perusahaan tersebut. Dan begitupun di dalam prakerin ini, ya, jangan sampai nama baik sekolah tercoreng hanya gara-gara kedisiplinan kalian jelek, ya. Kemudian jujur pasti, karena kejujuran adalah hal yang paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang, ya. Jujur apa adanya, ya, tidak menyembunyikan, membohongi, ya, ataupun berbuat hal-hal yang merugikan perusahaan ataupun merugikan diri sendiri, ya. Komitmen artinya senantiasa bertanggung jawab, senantiasa memiliki sikap untuk mengikuti aturan yang sudah ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian respect, ya, respect, menghormati apapun yang ada di dalam perusahaan tersebut, baik itu terhadap orangnya, ya, baik itu terhadap aturannya, ya. Humble artinya rendah diri, jangan sombong, ya. Gigih artinya tidak pernah menyerah ketika ada suatu masalah di dalam sebuah pekerjaan, terus berusaha untuk menyelesaikan masalah sambil tetap berkoordinasi atau bertanya kepada pegawai ataupun pihak-pihak yang bisa dimintai pendapatnya untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Kolaboratif artinya teamwork, bekerja sama satu sama lain, tidak bekerja sendiri, dan memiliki rasa toleransi yang tinggi, artinya saling menghargai satu sama lain, ya, terhadap senior, terhadap rekan sejawat, ya, memiliki rasa menghargai yang tinggi. Nah, itulah
karakter-karakter yang dibutuhkan di dalam dunia industri. Ya, nah, Bapak mohon ke kalian supaya karakter-karakter yang tadi bisa kalian implementasikan atau bisa kalian terapkan di dalam nanti melaksanakan prakerin di tempat prakerinnya di perusahaannya. Oke. Nah, bagaimana sih perilaku di tempat kerja sebaiknya? Nah, diharapkan di dalam melaksanakan prakerin di tempat kerja, ya, kalian diharapkan yang pertama datang lebih awal ke tempat kerja. Karena dengan datang lebih awal ke tempat kerja, maka kita bisa mempersiapkan diri sebelum memulai pekerjaan. Ya, artinya sebelum pekerjaan dimulai kita sudah siap, ya, dengan kondisi badan kita, dengan mental kita sudah siap. Yang kedua, selalu memperhatikan dan melakukan apa yang diperintahkan. Jadi jangan dulu melaksanakan sesuatu sebelum kita paham betul, ya, apa yang diberikan petunjuk ataupun yang diarahkan oleh atasan atau yang memberi tugas kita. Tanyakan jika belum paham. Makanya jangan takut bertanya, ya, beranikan diri bertanya daripada nanti salah. Ya, senantiasa jika ada masalah atau hal-hal yang belum difahami tentang suatu pekerjaan, tanyakan, ya, gitu. Kemudian perhatikan dengan seksama lingkungan tempat kerja. Nah, artinya bahwa di sini kita perlu beradaptasi dengan kebiasaan dan budaya lingkungan. Jangan sampai kita terlalu percaya diri, ya, tidak melihat bagaimana kebiasaan, ya, ataupun budaya yang berlaku di tempat kerja tersebut, ya, sehingga kita menjadi asing di mata para pegawai, bahkan berbuat yang tidak sesuai dengan budaya yang ada di dalam perusahaan tersebut, ya. Kemudian berbenah tanpa diminta, ya, artinya menjaga kebersihan, kerapihan dan keamanan tempat kerja menjadi prioritas utama. Jadi ketika melaksanakan pekerjaan, tetap menjaga kebersihan, ya, kerapihan dan keamanan. Setelah kerja juga sama, ya, tempat kerja kita dirapihkan, alat-alat yang digunakan disimpan pada tempatnya tanpa harus diminta, ya. Makanya di sana fungsinya memperhatikan dengan seksama lingkungan tempat kerja. Artinya alat ini disimpan di mana, ya, kemudian bagaimana budayanya setelah bekerja dan sebagainya. Nah, diharapkan ketika kalian melaksanakan prakerin, jangan sampai ada tempat kerja kalian yang kotor, ya, alat-alat yang digunakan belum ditempatkan pada tempatnya, acak-acakan dan sebagainya. Hal itu tentu akan membahayakan orang lain dan juga merugikan perusahaan jika alat-alat yang digunakan tersebut rusak ataupun hilang, ya. Tentunya hal ini bukan hanya ke kalian berakibat buruknya, tapi juga ke sekolah, ya. Kemudian perilaku yang lainnya yang bisa kalian lakukan, bersikap sopan dengan pegawai lain, yaitu tadi attitude, ya, attitude kalian tolong dijaga, ya. Hargai dan hormati sesama pegawai, ya, jika bertanya, kemudian jika bertemu, ya, tetap tegur, salam sapa, selalu senyum, ya, gitu. Kemudian fokus pada tugas utama kita. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin bekerja menyelesaikan tugas yang diberikan, ya. Jangan ikut campur yang bukan menjadi tugas kita. Nah, artinya bahwa kita fokus dulu dengan tugas yang diberikan terhadap kita, ya, dalam pelaksanaan pekerjaan nanti. Jangan coba-coba mencampuri urusan orang lain yang bukan tugas kita, ya. Kemudian bersikap realistis, artinya bahwa bekerja sesuai dengan batas kemampuan, ya. Jika tidak mampu, ya lebih baik terus terang, ya, gitu. Tapi sebelumnya kita berusaha dulu semaksimal mungkin, ya. Kemudian jadilah pribadi yang aktif, ya. Nah, jika ada hal-hal yang bisa dilakukan, ya, hal-hal kecil lakukan. Misalkan ketika datang ada sampah tergeletak di sekitar ruangan kerja kita,
ya ambil, tanpa harus itu tugas siapa, jangan, ambil, simpan, kemudian buang di tempat sampah ya. Kemudian yang paling utama adalah jangan pernah melaporkan atau membicarakan kejelekan orang lain. Lebih baik kita buktikan karya kita daripada kita sibuk melaporkan kejelekan orang lain ya. Dan yang terakhir adalah kreatif dan inovatif ya. Kita lakukan pekerjaan yang diberikan, yang menjadi tugas kita dengan baik dan tuntas. Jika memiliki ide, berikan masukan ya, sampaikan dengan bahasa dan gaya yang baik ya, sampai merasa yang kita ajak komunikasi itu menjadi direndahkan ya. Sampaikan dengan bahasa yang baik dan sopan ya, seperti itu. Nah, itulah mungkin hal-hal karakter-karakter kerja yang dibutuhkan di dunia industri ya. Bapak yakin kalian mampu melaksanakan prakerja ini dengan baik ya. Jaga nama baik sekolah ya. Jangan sampai nanti nama baik sekolah menjadi jelek dan akhirnya itu berakibat kepada adik-adik kelas kalian yang tidak bisa melaksanakan prakerja di tempat tersebut ya. Jangan lupa jaga hubungan baik, buat relasi, bahkan buat kepercayaan di perusahaan tersebut, sehingga nantinya ada kemungkinan kalian akan direkrut secara otomatis oleh perusahaan tersebut jika ya kinerja kalian bagus, sikap kalian bagus. Makanya ini saatnya bagi kalian untuk membuktikan bahwa kalian mampu ya. Oleh karena itu, berawal dari perilaku, kemudian menjadi karakter, yang selanjutnya menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi budaya kerja industri. Artinya bahwa dengan perilaku kita, dengan karakter kita yang baik dalam bekerja, itu menjadi kebiasaan ya, itu diulang-ulang terus ya. Akhirnya ketika diulang-ulang terus, setiap orang seperti itu, akhirnya menjadi budaya kerja yang positif ya. Karena itu, dalam kesempatan ini Bapak ucapkan selamat melaksanakan praktek kerja industri di perusahaan yang sudah ditentukan masing-masing. Jaga nama baik sekolah, jaga sikap dan perilaku kalian selama melaksanakan prakerja. Tetap berkoordinasi dengan sekolah, jika ada masalah segera hubungi sekolah ataupun pihak-pihak perusahaan yang bisa diminta bantuannya ya. Jangan diam saja ya, gitu. Sekali lagi Bapak harapkan jaga sikap dan perilaku kerja kalian selama melaksanakan prakerja, dan tetap di dalam melaksanakan prakerja ya, patuhi, kemudian laksanakan secara konsisten segala aturan yang sudah ada di dalam perusahaan tersebut ya. Selamat melaksanakan prakerja. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.